Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan membahas tentang COVID-19 dan sakit kepala. Ya, ini apakah sakit kepala bisa menjadi salah satu gejala yang diderita oleh pasien COVID-19. Ya, nanti pembahasannya itu adalah data tentang sakit kepala yang terkait dengan COVID-19. Ya, kemudian faktor risiko atau orang-orang dengan ke faktor apa yang mudah terjadinya sakit kepala ya ketika terkena COVID-19. Ya, kemudian tipe sakit kepalanya apa? Jenis tipenya itu seperti apa? Kemudian derajat sakit kepalanya seperti apa? Ya, kemudian kok bisa sampai terjadi sakit kepala pada pasien COVID-19 dan terakhir nanti bagaimana respon pengobatannya. Ya, kalau dia sakit kepala, diberi obat sakit kepala baik apa tidak ya, itu yang kita bahas nanti ya. Nah, ini data sakit kepala ya terkait COVID-19 ya. Nah, ini penelitian dilakukan terhadap 782 orang yang terkonfirmasi COVID-19 yang rawat inap di rumah sakit ya, ini di Timur Tengah ya. Nah, penelitian ini dilakukan oleh neurologis yang terlatih ya. Jadi nanti dia akan melihat berbagai macam hal yang diperlukan untuk menganalisis data mengenai hubungan antara COVID-19 dengan sakit kepala ya. Nah, hasilnya adalah ditemukan 55% ya kira-kira adanya sakit kepala yang terkait dengan COVID-19. Ya, ini agak menarik ya karena kalau di Asia itu angkanya itu sekitar 22% atau sekitar seperlima saja. Nah, tapi kalau di Eropa itu bisa tinggi sekali ya, sekitar 70% ya. Ya, sekitar 2/3 lah itu ya. Nah, ini di Timur Tengah angkanya sekitar hampir separuh ya. Nah, separuh lebih sedikit ya, 55% ya. Nah, itu datanya ya. Kemudian orang yang seperti apa yang bisa atau mudah terkena sakit kepala ketika mengalami COVID-19 ya. Yang pertama wanita ya. Jadi memang wanita itu kalau terkena COVID-19 lebih mudah untuk mengalami sakit kepala ya. Yang kedua demam. Jadi kalau ada demam ya itu lebih mudah untuk terkena sakit kepala ketika COVID-19. Yang berikutnya dehidrasi. Yang berikutnya lagi adalah orang-orang yang sebelum sakit sudah biasa sakit kepala gitu ya. Dan yang terakhir nanti adalah nilai neutrofil limfosit rasionya tinggi. Jadi kadar neutrofilnya tinggi, tetapi kadar limfositnya yang rendah. Ya, kalau yang seperti itu semakin tinggi rasionya, maka dia lebih mudah untuk terkena COVID, untuk terkena sakit kepala ketika dia ketika mengalami COVID ini ya. Jadi pasien COVID kalau NR-nya tinggi, maka dia akan sakit kepala cenderungnya ya. Nah, tipenya apa? Ya sebanyak kira-kira 23% itu tipenya seperti migrain ya. Kemudian yang kebanyakan ya 52% atau separuh itu tension type headache, jadi tipe tegang ya, kepalanya tegang gitu ya. Jadi seperti kalau di iklan itu seperti di tali gitu ya. Nah, kemudian ada yang trigeminal ya. Jadi ini nyeri yang sangat jarang ya sebenarnya. Nah, cuma yang 17,6% itu sulit untuk dikategorikan masuk ke tipe yang mana gitu ya. Tapi yang diingat adalah tipenya itu yang paling banyak itu tipe tegang ya dan tipe migrain ya. Itu yang paling banyak. Jadi kalau dijumlahkan itu kan kira-kira hampir 70% lebih ya. Nah, itu tipe sakit kepalanya. Nah, seberapa berat sakit kepalanya ya. Jadi kalau dinilai dengan visual analog score ya. Jadi kalau kita kasih tahu ke pasien ya. Jadi kalau jenengan atau Bapak Ibu misalnya ya, pasiennya ditanya sakit kepala, kalau itu 0 itu tidak sakit ya. Kalau 10 itu sakit sekali. Nah, kira-kira sakit kepalanya itu di angka berapa gitu. Nah, rata-rata menjawab di angka 7. Jadi ya emang sedang ya, sedang cenderung ke arah berat ini ya. Kalau 7 itu kan
Kalau 5 kan tengah-tengah ya, kalau 7 kan sudah mendekati 10 ya, jadi ya memang sedang gitu ya. Nah, bagaimana kok bisa terjadi sakit kepala pada pasien COVID-19 ya? Jadi kalau dia itu dehidrasi ya, kan kalau pasien COVID itu kan bisa terjadi penurunan volume plasma ya. Nah, kalau cairannya itu berkurang maka darahnya lebih kental. Nah, sehingga bisa menyebabkan dehidrasi intrakranial, jadi dehidrasi di dalam kepala, dan sehingga terjadi penurunan tekanan di dalam kepala. Nah, ini bikin pusing ya. Karena tekanan di dalam kepala itu kan sebaiknya kan normal ya. Kalau nggak normal kan dia akan pusing ya, baik meningkat atau menurun gitu ya. Nah, yang berikutnya lagi adalah pada pasien COVID-19 itu diketahui ada zat-zat yang disebut pro peradangan ya. Seperti namanya interleukin 1 beta, interleukin 6 dan tumor necrosing faktor alfa. Nah, di beberapa keadaan zat-zat ini memang terlibat di dalam nyeri yang patologis di berbagai jenis penyakit ya. Nah, yang berikutnya lagi ya, tadi kan ada neutrofilnya tinggi, limfositnya berkurang. Nah, limfosit itu salah satu fungsinya adalah tidak hanya mengaktifkan kekebalan tetapi juga mengatur kekebalan ya. Nah, kalau peradangannya terlalu berat ya, limfosit itu akan mengatur peradangan sedemikian rupa agar berkurang ya. Nah, tapi kalau limfositnya berkurang pada pasien COVID ya, maka respon peradangannya itu akan besar sekali ya, sehingga tadi kalau pada kondisi peradangan disebutkan adanya zat-zat yang pro terhadap peradangan ya, interleukin 1 dan teman-temannya itu. Nah, yang terakhir adalah adanya peningkatan kadar serotonin ya. Pada pasien COVID itu kan bisa terjadi trombositopenia ya. Nah, serotonin ini ya, nanti bisa menyebabkan sakit kepala. Nah, ini pengobatannya ya. Nah, bagaimana respon terhadap pengobatan ya? Nah, alhamdulillah bahwa sebagian besar sakit kepala pada pasien COVID-19 itu membaik dengan pengobatan analgesik atau pereda nyeri ya. Nah, terutama pada pasien-pasien yang menggunakan steroid ya. Ya, sedangkan sebagian kecil ya, seperlimanya kira-kira itu tidak membaik dengan pemberian obat-obat penghilang rasa nyeri ya. Seperti orang-orang yang sebelumnya sudah biasa sakit kepala ya. Dan kalau COVID-nya itu moderat atau berat. Nah, ini cenderung tidak respon dengan pengobatan ya. Nah, ini referensi yang saya gunakan. Jadi memang sakit kepala itu bisa muncul pada pasien COVID-19 ya. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.